Sudah ada yang sudah ya? Ada yang belum? Bagi yang belum punya buku tidak apa-apa. Diikuti saja dulu, nanti akan segera punya ya. Hari ini Rabu 14 Juli 2021. Bukunya seperti ini. Halaman 1. Ditunggu 1 menit ya. Oke. Ditunggu 1 menit ya, Kai. Sudah bergabung semuanya? Iya, semuanya apa kabar? Baik? Baik ya, dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali. Pelajaran IPA dengan Miss Mira ya. Anita baik nih, oke. Anita baik-baik saja. Bagus ya, masih dalam keadaan sehat. Topiknya adalah benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya. Topik baru di semester 1. Oke. Kita mulai. Sudah pukul 11:03. Kita harus on time ya. Benda dan sifatnya. Nah, ya. Saya mau panggil Anita. Mana namanya Anita? Anita. Halo Anita. Yes, Miss. Sudah punya buku Anita? Sudah, Miss. Ya, oke. Good job Anita. Silakan dibaca Anita, benda dan sifatnya. Oke, Miss. Kalian mungkin pernah makan agar-agar. Apakah kalian pernah melihat ibu membuat agar-agar di rumah? Bagaimana cara membuat agar-agar? Bahan agar-agar semula berbentuk bubuk. Bubuk agar dimasukkan ke dalam air panas kemudian diaduk. Campuran agar-agar dan air berbentuk cair. Lanjut, agar-agar. Dalam wadah. Agar-agar dibiarkan dingin. Setelah dingin, agar-agar berbentuk padat. Agar-agar mengalami perubahan wujud. Apa saja wujud benda? Mengapa perubahan wujud dapat terjadi? Kita mau belajar mengenai benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi, kalau kalian ketemu dengan makanan agar-agar, agar-agar ini merupakan contoh dari benda padat. Ya, contoh dari benda padat. Kenapa? Karena agar-agar ini setelah dimasukkan ke dalam wadah, ya, wadah bentuknya seperti ini, kemudian didiamkan dulu, dibiarkan dia dingin, dia akan mengalami perubahan bentuk. Nah, ya, jadi padat seperti ini. Oke, kita lanjut saja di halaman 2 ke topik intinya, ya, ke topik inti halaman 2. Oke, Raymond, Darul Finsi. Saya mau panggil Darul Finsi, silakan dibaca Darul. Sudah punya buku Darul? Sudah, Miss. Oke, terima kasih. Silakan dibaca sedikit. Kamu tentu pernah makan es krim berwujud padat dan dingin
Jika es krim dibiarkan di udara terbuka, es krim akan meleleh dan lama-kelamaan tidak dingin lagi. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Mengapa hal tersebut tidak terjadi ketika kamu membiarkan roti di udara terbuka? Iya, inilah ada perubahan wujud ya. Es krimnya mencair. Kita mau bahas juga ya. Tapi yang pertama sebelum membahas, awalnya kita harus tahu ciri-ciri benda. Nah ya, harus tahu ciri-ciri benda. Raiman, silakan dibaca. Ciri benda. Ciri benda. Ciri benda memiliki ciri yang dapat dilihat. Benda memiliki massa dan volume berdasarkan wujud benda ditetapkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Iya, Raiman, kamu sedang duduk ya. Kamu lihat benda-benda padat di sekitar kamu. Coba kamu sebutkan contoh benda padat. Benda yang bisa kamu lihat, benda padat, bisa yang kamu sentuh. Coba kamu sebutkan 5 contoh benda padat yang ada di sekitar kamu duduk sekarang. Kursi, meja, komputer, Ada lagi? lemari, habis itu buku. Oke, good, cukup ya, benar ya. Saya ulangin. Ciri benda. Benda memiliki ciri yang dapat kita lihat. Jadi sekarang kamu lihat benda-benda yang ada di rumah kamu itu, ya kan? Benda ini memiliki massa dan volume. Nah, kita mau bahas dulu massa dan volume sebelum masuk padat, cair, dan gas. Kita mau bahas massa dan volume dulu, ya. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Benda padat, cair, dan gas. Tapi kita mau bahas dulu massa dan volume. Oke, massa. Apa itu massa? Fiona, silakan baca dulu Fiona. Satu, massa. Jika kamu bermain jungkat-jungkit bersama teman, salah satu dari kalian pasti ada yang memiliki tubuh lebih berat. Tubuh yang lebih berat memiliki bahan penyusun lebih banyak dibandingkan tubuh yang beratnya lebih ringan. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda disebut massa. Massa biasanya diukur dengan satuan gas atau kilogram. Iya, dengarkan. Saya ulangi baca. Tapi disimak ya, siswa kelas 3B. Sandra Abigail, Miley, dengarkan. Miss mau baca sekali lagi, oke? Disimak ya. Massa. Kita mau bahas massa dan volume, oke? Massa, dengarkan. Apabila kamu sedang bermain jungkat-jungkit, nah seperti ini ya. Salah satu teman kamu pasti memiliki tubuh yang berat. Benar ya? Misalnya kamu punya tubuh nggak terlalu besar-besar sekali. Nah, jadi pada saat ini kamu sedang bermain. Nah, teman kamu itu berat tubuhnya itu sangat besar daripada kamu. Lebih berat daripada kamu misalnya. Nah, kenapa? Nah, tubuh yang lebih berat, ya tubuhnya yang lebih berat, lebih besar, ya kan?
memiliki bahan penyusun tubuh. Misalnya lemaknya lebih banyak gitu ya. Nah, dagingnya lebih banyak gitu di bagian tubuhnya ya. Jadi dia lebih banyak dari bagian tubuh kamu. Jadi tubuh kamu itu jauh gitu ya. Maksudnya teman kamu lebih berat dari tubuh kamu gitu. Sehingga dibuatlah pengertian dari massa. Jadi massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Saya ulangin, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda disebut massa. Massa biasanya diukur dengan satuan gram, misalnya atau kilogram, misalnya minyak goreng 1 kilogram, 2 kilogram. Nah, ya. Misalnya berat tubuh saya, berat tubuhnya Sikai dengan Cynthia Kasih berbeda. Berat tubuh Cynthia Kasih 10 kilogram, misalnya. Berat tubuh Sikai Velasco 12 kilogram, gitu. Ngerti? Jadi, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda disebut massa. Ya kan? Oke, saya ulangin. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada suatu benda. Benda, perhatikan ya, benda yang lebih berat. Benda yang lebih berat akan mempunyai massanya yang lebih besar. Benda yang lebih berat mempunyai massa yang lebih besar. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Satuannya ini biasa. Jadi ada perbandingan berat benda, misalnya Kai Velasco lebih berat tubuhnya dibandingkan dengan anak kelas 1, bisa jadi ya. Misalnya gini, Cynthia Kasih lebih ringan beratnya dibandingkan dengan anak SD kelas 6. Karena tubuh Cynthia Kasih lebih kecil. Nah, gitu ya. Contoh lagi misalnya yang untuk sama berat, Miley sama beratnya dengan Sandra Abigail. Kenapa? Sama-sama masanya gini. Miley berat badannya 9 kg. Sandra Abigail berat badannya 9 kg. Jadi Miley sama beratnya dengan Sandra Abigail. Sama-sama berat 9 kg. Nah, begitu ya. Jadi biasanya benda yang untuk mengukur berat biasanya neraca. Ini gambar neraca. Ya, ada perbandingan. Neraca. Ini timbangan bisa termasuk juga. Timbangan neraca namanya. Neraca 2 lengan. Lengan kanan dan lengan kiri. Jadi kalau ada benda yang lebih berat, dia akan ke bawah. Seperti jungkat-jungkit, seperti ini. Mirip kan? Nah, ya kan? Kalau anak perempuannya agak ke bawah turun ya, ini pasti berat badannya besar. Tapi anak laki-lakinya lebih ringan. Makanya di posisi anak perempuannya, ya kan? Agak miring kan? Nah, seperti ini sama seperti neraca. Oke? Jika lebih ke kanan, artinya benda yang ada di kanan ini lebih berat dibandingkan benda yang ada di sebelah kiri, turun ke bawah, gitu ya. Kemudian jika lebih miring ke kiri, berarti benda di lengan kiri itu lebih berat dibandingkan benda di lengan kanan. Ini lebih ringan. Jadi berat tubuh anak-anak ini nggak sama. Ini mungkin lebih berat tubuhnya dibandingkan dengan kaos yang warna putih lebih ringan. Ya kan? Anak laki-laki ini berat tubuhnya lebih berat dibandingkan anak yang perempuan lebih ringan ini ya. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan berat tubuh anak-anak tergantung. Pokoknya kalau piring dia miring pasti dia lebih berat. Ya kan? Nah, kalau sejajar sama beratnya. Nah, ya, kalau sejajar sama beratnya. Jika lengan neraca seimbang, namanya seimbang ya. Artinya benda pada gambar lengan neraca itu sama beratnya, sama-sama beratnya 2 kg.
jadi sama. Makanya sejajar, seimbang. Beda dengan kemiringan. Ini pasti salah satu di antara ini pasti ada yang berat, yang bagian ala yang berat. Gitu ya. Oke? Nah, seperti ini. Coba bandingkan bola basket dengan bola kaki. Mana yang lebih berat? Bentar ya. Saya mau nanya, Kenzo Erku ini kelas berapa ya sayang? Kelas 2C ya? Kenzo ini kelas 3, Kenzo. Kenzo, ini kelas 3 sayang. Kenzo lihat jadwalnya, Zoom. Kenzo di kelas berapa saja yang masuk ya Kenzo? Kelas Kenzo Erku. Ini kelas 3B sayang. Sekarang juga kamu off ya. Ya sayang Kenzo. Kenzo lihat jadwal Zoom-nya ya. Kelas 2C hari ini belajar apa? Oke Kenzo? Yuk silakan off dulu Kenzo ya. Ini kelas 3 sayang ya. Kenzo Erku kelas 2C kamu kan? Yuk. Kamu cari kelasnya ya, jadwalnya ya. Saya ulangin ya Melody, Ganesha. Bola basket lebih berat dari bola plastik. Jadi bola basket itu mempunyai massa lebih besar daripada bola plastik. Kenapa? Bola plastik ini lebih ringan dibandingkan dengan bola basket. Bola basket itu lebih berat. Kamusanku aja lebih berat bola basket. Ya. Oke. Selanjutnya, mana dia bedanya gini. Ini namanya timbangan elektronik. Ini gambarnya. Biasanya ada di pasar buah, di supermarket. Mau nimbang buah-buahan, bener ya? Nah, ini neraca. Neraca juga timbangan, tapi bentuknya neraca 2 lengan. Ini biasa dijumpai di pasar tradisional. Ya. Jadi bedanya adalah timbangan elektronik yang ini ya, yang warna hijau ini gunanya untuk mengukur berat atau massa, tapi satuannya kilogram. Satuannya apa? Kilogram. Sementara kalau neraca, ini neraca 2 lengan, ini adalah untuk mengukur berat juga, tapi satuannya gram. Satuannya apa? Gram. Itu bedanya ya. Kita lihat lagi. Mana yang lebih berat? Estella, Elson. Mana yang lebih berat? Kotak Y lebih berat dari kotak H. Artinya kotak Y itu massanya lebih besar daripada kotak H. Lanjut. Mana yang lebih berat? Ini ya. Gelas pengukur yang diisi air lebih berat daripada gelas pengukur yang kosong. Contoh, misalnya ini ada 2 botol minum lah ya. Yang satu isi air, yang satu nggak ada airnya. Nah, jadi ditimbang di neraca, ternyata yang isi air itu lebih berat. Oke. Mana yang lebih berat? Botol susu B lebih berat dari botol A. Kenapa? Botol susu B itu volume atau isi air susunya itu lebih full. Nah, sementara yang botol A ini susunya cuma setengah. Nah, ya. Oke. Lihat ya. Kemudian, nah ini yang sama berat ya. 6 apel mempunyai massa yang sama besar dengan 1 semangka. Berarti dia sama beratnya. Nah, ini sejajar. Oke? Sudah tahu? Sudah tahu ya? Lebih berat, lebih ringan, sama beratnya. Berarti kalau yang seperti ini sejajar namanya sama-sama beratnya. Misalnya si apel ini beratnya 6 gram, semangkanya juga 6 gram, jadi seimbang, sejajar. Oke, Christopher? Oke, saya mau minta tolong dengan Christopher, baca ulang Christopher. Bola basket
Bola basket lebih besar dari bola plastik. Jadi bola basket mempunyai massa lebih besar daripada bola plastik. Oke, sekarang Christopher jawab ulang. Sekali lagi Christopher. Christopher. Halo Christopher. Bola basket lebih besar dari bola plastik. Jadi bola basket mempunyai massa lebih besar daripada bola plastik. Good job Christopher. Sudah tahu ya mana yang lebih berat, dari gambar sudah ketahuan ya. Kalau dia miring ke bawah berarti ini lebih berat. Elstan, Yes, Miss. mana yang lebih berat? Kotak Y lebih berat dari kotak H. Artinya kotak Y masanya Tapi masanya lebih berat. lebih besar dari kotak H. Oke, thank you Elstan. Selanjutnya Nelvina. Silakan. Yes, Miss. Gelas pengukur yang diisi air titik-titik daripada gelas pengukur yang kosong. Lebih berat daripada gelas pengukur yang kosong, Miss. Ya benar, lebih berat ya. Selanjutnya Justin Sabun. Mana yang lebih berat Justin? Justin. Yes, Miss. Mana yang lebih berat, Bang? A atau B? B. Ya dibaca dulu mana yang lebih berat, A atau B. Botol susu B lebih daripada botol susu A. Nanti yang mana lebih berat? B. Iya benar. Thank you Justin. Selanjutnya Teona. Yes, Miss. Ya silakan. Nah lihat gambarnya. Kalau seperti ini namanya apa? Apel mempunyai Ayo Teona. apel mempunyai berat dengan Kalau gambarnya seperti namanya apa? Yang sejajar. Ya. beratnya sama. Iya beratnya sama berarti berarti bagaimana? 6 apel Mempunyai berat massa yang sama dengan satu semangka. beratnya sama ya benar ya. Selanjutnya satu orang lagi. Ferdinand Pasan. Ferdinand Pasan. Kotak ini, Yes, Miss. kotak ini. Kotak Y lebih massa berat lebih berat dari kotak H. Oke, terima kasih Ferdinand. Kita lanjut ya. Saya akan menambahkan sedikit keterangannya. Oke. Berat dan massa mempunyai perbedaan.
Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, tetapi namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di suatu tempat. Ya, kalau di bulan berbeda massanya ya. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi bumi. Nah, ya saya ulangin. Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama. Namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di suatu tempat. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh manusia di bumi atau di bulan itu sama, ya. Tetapi berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Contoh, seorang astronot yang sudah pergi ke bulan, ternyata dia lebih ringan berat tubuhnya, ya, daripada berat tubuhnya pada di planet bumi. Ya kan, misalnya si Kilinko seorang astronot. Kilinko tinggalnya di planet bumi. Kilinko mempunyai berat tubuh sekitar 10 kg. Nah, karena Kilinko seorang astronot, Kilinko terbang ke bulan. Ternyata sampai di bulan, Kilinko berat tubuhnya itu lebih ringan. Jadi Kilinko bisa melayang-melayang seperti kapas. Nah, kenapa? Di bulan tidak ada yang namanya gravitasi. Karena ini kan mempengaruhi ya. Berat benda itu dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di suatu tempat. Seperti itu ya. Oke? Paham? Paham ya? Kita lanjut. Oh, sebentar. Nah, kita lanjut. Oke. Yang diukur pada timbangan, ya, yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Tetapi karena istilah berat sudah umum digunakan ya dalam sehari-hari, jadi disamakan ya. Gravitasi di permukaan bumi itu relatif sama. Gravitasi di permukaan bumi relatif sama sehingga penggunaan kata berat dan massa itu nggak bisa dibedain. Jadi masih bisa lah ya dibilang berat. Massa sama dengan berat gitu. Oke? Sudah? Jadi berapa berat tubuh kamu? 10 kg. Jadi disamakan ya. Kita lanjut sekarang volume. Ini mau tanya. Karsten ini apakah sedang belajar ya? Karsten. Diperhatikan dulu ya, sayang ya. Oke, nanti ngobrolnya ya. Ini Karsten. Saya mau panggil Fabrizio. Ada Fabrizio? Tidak ada menyala Fabrizio ya. Saya ganti ya Fabrizio. Ada suaranya Fabrizio. Giselle Michael. Semua benda menepati ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume.
Benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Thank you. Carlos, baca ulang. Carlos, baca ulang. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Oke, satu orang lagi. Sandra Abigail. Yes, Miss. Baca ulang, volume. Volume. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Iya, nah perhatikan ya. Yang terakhir adalah volume ya, Fabrizio. Oke. Ada gambar rumah di buku kamu kan? Ada rumah A dengan rumah B. Rumah ini tampak lebih besar daripada rumah yang di sebelahnya. Nah, kenapa? Karena rumah yang besar ini memiliki volume yang besar juga dibandingkan rumah yang kecil. Ya kan? Ada perbandingannya. Contohnya gini lagi. Ada akuarium. Akuarium A dan akuarium B. Siapa di rumahnya punya akuarium? Ada ya, ada punya akuarium ya. Nah, akuarium A itu ikannya lebih besar, Nelvina Hanson. Akuarium B ikannya lebih kecil. Oke. Ikan A lebih besar daripada ikan B. Perhatikan. Benar nggak? Ikan A itu lebih besar dibandingkan dengan ikan B. Maka ikan A menempati ruang yang lebih besar dibanding dengan ikan B. Nggak mungkin kan ikan yang besar ini akuariumnya kecil. Nah itu yang dinamakan volume. Ya kan? Ya kan? Ikan A menempati ruang yang lebih besar dibanding dengan ikan B. Karena apa? Ukuran tubuh ikan A itu lebih besar. Sesuai dengan pengertian volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Tergantung bendanya. Kalau bendanya kecil, ngapain akuariumnya besar? Nah, jadi tergantung si bendanya. Oke? Kemudian benda yang besar akan menempati ruang yang lebih besar dibanding dengan benda yang kecil. Ya kan? Misalnya kelas 3B siswanya misalnya ada 30 siswa. Ini contoh ya, 30 siswa. Ruangannya besar atau kecil? Misalnya dulu dengan si David Fritz. Misalnya, siswa kelas 3B jumlah siswanya 30 siswa. Ruangan yang diperlukan kelas 3B ruangan kecil atau ruangan besar? David, silakan dijawab. David. Ini ada jawabannya, David. Saya panggil Kai Velasco. Kai Velasco. Halo Kai. Yes, Miss. Contoh ya. Kelas 3B siswanya 30 siswa, ya kan?
Kelas 3B ini menempati ruangan kelas yang kecil atau ruangan kelas yang besar? Dengan siswa yang 30. Besar, Miss. Besar. Kenapa? Alasannya bilang tadi. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi kalau misalnya lah siswanya banyak 30 siswa, pasti akan menempati ruangan yang lebih besar, ya kan? Tidak mungkin ruangannya yang kecil. Nah, begitu. Itulah pengertian dari volume. Oke, 4 menit lagi. Ya, sebelum kita akhiri, Miss mau tanya dengan Sandra Abigail. Ya. Sandra Abigail. Ada Sandra Abigail? Sandra Abigail. Sandra. Yes, Miss. Sandra, coba kamu jelaskan pengertian dari masa. Masa Apa, Miss? Bisa diulang? Masa adalah Halo Sandra. Miss? Masa adalah pengertian dari masa itu apa? Jika kamu bermain No, bukan itu Sandra. Banyaknya banyaknya penyusun dari suatu benda, Miss. itu pengertian dari masa, ingat ya, Sandra Abigail. Saya mau panggil Hansen dan Yellow. 2 menit lagi mau habis ya, Hansen dan Yellow. Jelaskan pengertian masa. Oh, apa itu arti masa? Masa adalah Hansen. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat pada suatu benda, Miss. Ya, contohnya sebentar ya Hansen. Miss mau tanya dengan Hansen. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, coba jawab dulu. Bola basket, mana yang lebih berat? Bola basket, Miss. Bola basket lebih Besar, Miss. lebih berat dari, bola plastik, Miss. jadi bola basket mempunyai massa yang Pada bola plastik, Miss, massa yang lebih berat daripada bola besar. plastik. Bola basket mempunyai massa yang lebih besar dari bola plastik. Oke. Iya, sudah paham ya? Sampai di halaman 2 saja hari ini. Ya, hanya hanya massa dan volume topiknya. Ya, besok kita mau belajar mengenai benda padat. Ya, jadi sekian dulu dari Miss. Selamat siang. Bye, bye.